Arab agar Korun mau mengulurkan tangan membantu fakir miskin di kalangan Bani Israel yang sedang menderita. Korun diperingatkan agar jangan sampai kekayaan tersebut justru digunakan untuk membuat kerusakan atau kezaliman di muka bumi. Pesan yang disampaikan oleh orang-orang soleh ini sangatlah lembut namun penuh dengan ketegasan. Orang-orang soleh tersebut tidak mengharapkan harta sedikit pun dari Korun, melainkan hanya ingin melihat Korun kembali ke jalan yang benar. Suasana pertemuan tersebut menjadi sangat hening saat kebenaran demi kebenaran disampaikan di hadapan Korun. Namun reaksi yang ditunjukkan oleh Korun sungguh sangat mengecewakan. Korun mendengarkan nasihat orang-orang soleh tersebut dengan raut wajah yang penuh dengan penghinaan. Korun merasa bahwa orang-orang soleh tersebut hanyalah sekumpulan orang yang iri karena tidak bisa menyamai pencapaian materi yang Korun miliki. Korun menganggap nasihat tentang akhirat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan kesuksesan yang sedang Korun nikmati. Korun justru semakin mengeraskan hatinya di hadapan orang-orang soleh tersebut. Korun merasa tidak memiliki kewajiban untuk mendengarkan arahan dari siapapun mengenai bagaimana cara Korun mengelola hartanya sendiri. Korun telah menutup rapat-rapat pintu hatinya dari nasihat-nasihat yang sejuk dan lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya yang membara. Kegagalan nasihat ini menjadi pertanda bahwa kesombongan Korun sudah mendarah daging. Orang-orang soleh tersebut akhirnya pergi dengan perasaan sedih karena mereka tahu bahwa seseorang yang menolak nasihat tentang kebenaran sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Korun tetap berdiri tegak di atas singgasananya tanpa menyadari bahwa peringatan tersebut adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pintu taubat tertutup bagi Korun. Setelah mendengar berbagai nasihat bijak dari orang-orang saleh, suasana di dalam istana Korun menjadi tegang. Korun bukannya merenung atau merasa tersentuh, melainkan justru menunjukkan reaksi yang sangat angkuh. Korun berdiri dari tempat duduknya dengan penuh kesombongan, lalu mengeluarkan pernyataan yang dicatat dengan sangat jelas dalam sejarah umat manusia sebagai bentuk pengingkaran yang nyata. Korun menjawab nasihat tersebut dengan kalimat yang penuh dengan rasa percaya diri yang keliru. Korun berkata bahwa sesungguhnya seluruh kekayaan yang Korun miliki hanyalah karena ilmu yang ada pada diri Korun sendiri. Pernyataan Korun ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 78. Korun merasa bahwa keberhasilannya mengumpulkan emas dan perak murni karena kecerdasan akal, keahlian dagang, dan pengetahuan kimia yang Korun kuasai. Di dalam pikiran Korun, tidak ada campur tangan kekuatan lain selain usaha keras Korun. Korun merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan tersebut karena memang Korun layak mendapatkannya atas dasar keunggulan pribadi Korun. Korun telah terjebak dalam kesombongan intelektual, di mana Korun menganggap ilmu yang Korun miliki adalah mutlak milik Korun, bukan titipan dari Sang Pencipta. Korun menantang logika para penasehat dengan menunjukkan deretan gudang hartanya. Korun bertanya kepada orang-orang saleh itu, jika memang kekayaan adalah karunia Tuhan, mengapa orang-orang saleh tersebut tetap hidup dalam kemiskinan, sedangkan Korun begitu berjaya? Korun menggunakan logika materi untuk meremehkan nilai-nilai iman. Korun benar-benar telah melupakan bahwa banyak orang yang lebih kuat dan lebih kaya dari Korun di masa lalu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, jika Korun mau menggunakan akal sehatnya, Korun seharusnya sadar bahwa ilmu yang Korun miliki pun berasal